Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lihat anak-anakku yang solihah, semoga dirahmati Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berjumpa walaupun dalam Zoom. Kemudian Allah masih memudahkan kita untuk belajar. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga semoga dengan menuntut ilmu Allah memudahkan kita jalan untuk menuju surganya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, dan semoga kita selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hayat kita nanti. Amin. Iya. Anak-anak yang solihah, sebelum kita belajar ya, tolong diperhatikan dalam menuntut atau adab-adab di dalam bermajelis, yaitu duduk rapi, kemudian buku paketnya, buku tulisnya, buku poin, sehingga nanti apa yang sudah bisa dilihat atau diperhatikan di dalam Zoom ini, poin-poin yang penting silahkan untuk dicatat. Ya. Sudah siap, solihah? Baik, sebelum kita belajar, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solihah semuanya, duduk anak solih, duduk anak solih, tegap, kemudian tangannya rapi, kakinya juga rapi, gitu ya. Baik, doa sebelum belajar. Waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Solihah, sudah berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga perjumpaan pagi hari ini kita dimudahkan untuk belajar dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang berkah dalam belajar kita. Anak-anak, hari ini kita belajar menceritakan kisah Nabi secara runut. Kalian tematik bisa dibuka ya.
Barakallahu fikum. Nah, sekarang yang sebenarnya Allah tabaraka wa taala, ya, dengarkan kisah yang saya bacakan ini ya. Perhatikan, semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari kisah yang dari Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mungkin turun. Suatu hari Muhammad sedang melakukan perjalanan bersama para sahabat. Mereka tiba di suatu tempat yang sempit, sementara waktu sholat sudah tiba. Hujan turun mengiringi sepanjang perjalanan mereka. Tanah digenangi air hujan. Langkah-langkah membuat tanah semakin becek. Mereka tidak turun dari kendaraan untuk salat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan muazin untuk mengumandangkan azan. Setelah azan dikumandangkan, muazin langsung qomat. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW maju dengan hewan tunggangannya untuk mengimami para sahabat. Salat jamaah pun dilaksanakan tanpa turun dari kendaraan masing-masing. Mereka salat dengan berisyarat, sujud mereka lebih rendah daripada rukuk mereka. Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Baik adik-adik yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kalian bisa pelajaran ya adik-adik bahwa sholat tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Kita sedang berkendara, ya. Tentunya khusus ya adik-adik, khusus untuk berkendara yang umum. Umum itu bisa naik bis, bus, kereta api, pesawat, kapal. Nah, itu kendaraan umum, bukan milik kita. Ya. Kalau milik kita mungkin ya, seperti mobil, motor. Kalau kita tiba waktu sholat, kita bisa turun dan parkir di masjid yang dekat. Kalau di kendaraan umum, tentunya kita tidak bisa memberhentikan kendaraan tersebut. Seperti kereta api, kalau tidak di stasiun, tidak bisa berhenti. Nah, jika waktu itu anak-anakku yang solihah sedang berkendara yang jauh, sudah datang dan kemudian takut kalau tidak akan dapat waktu sholat, maka kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan sholat dengan duduk di dekat. Kita bisa beribadah dimanapun kita berada. Sebenarnya anakku yang soleh-solehah, setiap keseharian kita, dari kita bangun tidur sampai kita lagi, semuanya akan bernilai ibadah ketika kita niatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari bangun tidur kita berdoa, bangun tidur, ya, ambil air wudhu, dan sholat sunnah sebelum subuh, setelah subuh, ya, di jadwal rutin membaca Al-Quran. Kalau kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya kalian mendapatkan pahala di setiap langkah-langkah kita, di setiap amal kita.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mempermudah hamba-hambanya ketika sedang mendapatkan kesulitan. Karena sebenarnya adik-adikku yang solih-solihan, sholat wajib, sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu ketika kita berada di kendaraan dan kita bisa berdiri dan bisa menghadap ke arah kiblat, maka kita diusahakan hal seperti itu. Tetapi kalau kita mendapatkan kesulitan ketika kita di dalam kendaraan, contoh kita di bus ya. Kalau di bus kita mau sujud bisa apa tidak? Intinya tidak bisa. Kalau kita sujud kita sempurna tidak bisa. Rukuk sempurna juga tidak bisa. Sehingga Allah lewat Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita ibadah sholat di kendaraan. Ya. Kalaupun di perahu ya, kalaupun di perahu kalian bisa berdiri, ya, berdiri sempurna, nah, maka itu lebih baik. Nah, itu adik mudah yang ada di dalam kita. Yang selanjutnya adalah ini di buku kalian juga ada gambar ya. Seperti ini Ustaz juga ambil dari buku kalian. Kita sedang berkendara menggunakan kendaraan umum seperti yang Ustaz sampaikan tadi, pesawat, bus, perahu, kereta. Maka diperhatikan itu ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa? Ya, kita sholat. Dan ini juga adik-adik, atau kalian dimudahkan untuk mengambil air untuk sholat ketika berada di kendaraan, maka diusahakan mengambil air. Artinya apa? Artinya berwudu. Ya. Berwudu. Ya, kalau di kereta api ada beberapa gerbong ya, gerbong yang memiliki toilet. Mungkin kalau kalian bisa menggunakannya dengan mudah, maka gunakanlah air wudhu untuk mendirikan sholat di kendaraan. Kalau kesulitan untuk mendapatkan air wudhu, maka apa adik-adik? Maka dengan bertayamum, ya, telapak tangan menempelkan di debu, ya, kemudian meniupnya, kemudian mengusap ke wajah kalian, dan ke punggung tangan kalian. Maka nanti baru kita akan jadikan sholat. Allah Subhanahu. Di sini nggak disetar. Susah tadi singanya. Gimana ini, Mas? Yang lain dengar apa tidak? Dengar. Alhamdulillah ya. Semoga yang sinyalnya yang sedang kurang baik, semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, selanjutnya adik-adik ya, urutan tata cara sholat di atas kendaraan. Agak putus-putus. Baik, yang pertama, Tidak. duduk bersandar di kursi dengan pandangan mengarah ke bawah. Nah, jadi kalau kalian sedang kendaraan, ya, kalau mau sholat apa? Duduk bersandar di kursi dengan pandangan mengarah ke bawah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, tangan kanan di atas tangan kiri disedekapkan
di dada sambil membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Ini juga sebuah kemudahan. Kalian sholat di masjid bisa membaca surat yang panjang, ya. Bisa membaca surat yang panjang, sehingga kalian bisa membaca atau membaca surat-surat hafalan kalian. Ini juga dimudahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membaca surat pendek. Kemudian yang keempat, rukuk dengan sedikit menundukkan badan. Rukuk sedikit sebagai isyarat. Bahwa kita rukuk. Kelima, kita kembali ke posisi semula. Dalam keadaan sempurna. Dan yang selanjutnya, yang keenam, menundukkan badan lebih daripada ketika rukuk. Ya. Jadi sujudnya lebih rendah. Ya, isyarat sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Contoh kalau rukuknya segini, Allah Akbar segini rukuknya ya. Nah, berarti sujudnya Allah Akbar agak ke bawah lagi. Itu tentunya kemudahan kalian ketika sedang berkendara. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dengan duduk posisi duduk sempurna. Duduk sempurna. Ya, kemudian yang kedelapan, sujud kembali dengan menundukkan badan lebih rendah daripada ketika rukuk. Sujud kembali dengan menundukkan badan lebih rendah daripada ketika rukuk. Nah, kalian bisa praktek di rumah ya, seperti ini. Coba pakai kursi, kemudian belajar sholat kendaraan. Kemudian yang kesembilan, ya, tasawuf dengan mengacungkan isyarat jari telunjuk dan pandangan tertuju ke arah telunjuknya. Sama seperti ketika kita sholat sempurna. Ya. Kita mengacungkan jari telunjuk, kemudian pandangan mata kita mengarah ke jari telunjuk kita. Yang ke-10, mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk yang seperti yang awal tadi. Kemudian kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Barakallahu fikum. Salihah ya. Semoga dengan urutan-urutan sholat berada di kendaraan ini, dengan pelajaran yang baru ini, kalian bisa mengambil pelajarannya. Kemudian bisa mengamalkannya ketika kalian sedang berkendara di kendaraan umum. Ya, suatu saat nanti mungkin kalian akan melakukan perjalanan jauh atau safar ya, ke Jakarta atau kemana dengan kereta api dan lain sebagainya, sehingga kalian bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ketika itu mendapati azan sudah tiba dan ditakutkan ketika sampai di tujuan kalian habis waktu untuk mendirikan sholat tersebut, ya, sehingga kalian melakukan sholat di dalam kendaraan. Baik, salihah yang semoga dirahmati Allah Taala. Sebenarnya ya, kalau kita mau ambil poin penting ya adik-adik, ada banyak sekali. Yang pertama adalah kemudahan dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi ini semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kemudahan ini bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan kesulitan di dalam beribadah
Yang kedua, bisa beribadah sholat di atas kendaraan. Ternyata Rasulullah SAW juga pernah beribadah di atas kendaraan. Di atas apa adik-adik? Di atas kuda. Ya. Rasulullah SAW pernah sholat di atas kuda. Dan itu juga Rasulullah SAW juga pernah melakukan sholat sunnah di atas kuda. Banyak hadis yang menyebutkan ketika Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan atau di atas kuda, kudanya yang pertama awalnya dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu Rasulullah SAW sholat mengikuti kendaraannya atau kudanya. Contohnya kalau kudanya sudah jalan, ya Rasulullah SAW tetap sholat sunnah di atas kendaraan atau di atas kudanya tersebut. Seperti ya adik-adik, itu juga kemudahan. Baik, yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Surah At-Taghabun ayat 16. Artinya apa adik-adik? Di dalam beribadah, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ketika kita mendapatkan kesulitan, maka kita beribadah kepada Allah Ta'ala semampu kita. Ya, contohnya tadi berkendara sholat di atas kendaraan. Seharusnya kita sholat dengan berdiri, ya, berdiri dengan sempurna, rukuk sempurna, sujud sempurna, sehingga kita bisa mendapatkan hal itu, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah. Ya, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita beribadah sholat di atas kendaraan dengan cara duduk. Kemudian yang keempat, solihah yang sebenarnya rahmat Allah Taala. Nabi SAW bersabda, ma amaratukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Ya. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini adik-adik, ini juga gambaran dari beliau Rasulullah SAW untuk kita. Banyak sekali ibadah-ibadah yang tentunya belum bisa kita lakukan. Ya, contohnya kalau kita bicarakan dengan ibadah, mungkin kalau kita zikir pagi dan petang, ya, di sana ada ucapan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Mungkin kita belum bisa sepenuhnya 100 kali dalam sehari. Kadang 10 kali, kadang mungkin 20 kali, 30 kali, dan lain sebagainya. Nah, maka di sini adalah kemampuan kita. Ya, semampu kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik adik-adik, ya nanti di rumah ada tugas ya. Di buku paket kalian bisa dikerjakan, kemudian difoto, dan kemudian dikirimkan ke Ustadz. Ya, kalau kelas 3 Basro bisa ke Ustadz Ari, kelas 3 Tarim, ya, Alexandria dan sebagainya, ada ustadzah sendiri. Nah, silakan dikirimkan. Ya. Dan ingat anak-anakku, kalau kalian
mendapatkan tugas. Salah satu adab kepada guru adalah mengerjakan tugas dengan baik. Mengerjakan tugas dengan baik. Jadi kalau ada tugas segera dikerjakan dan segera disampaikan ke guru-guru kalian. Ini salah satu adab anak didik atau santri. Anak-anakku yang solihah, jelas ya, solihah berkaitan dengan sholat di kendaraan. Anak-anak tolong menyalakan. Apa nunggu dengan? Bingung, saya tidak bisa lihat wajahnya. Oke. IB karo Dede. IB karo Dede. Baik. Nah, mana ini gambarnya? Baik, Solih. Ya. Gimana berkaitan dengan berkendaraan? Sudah paham? Mas Fadel sudah paham? Tugasnya apa, Tad? Sudah, Tad, tapi masih belum tahu tugasnya. Tugasnya di buku kalian ya. Lupa Ustaz, halaman 8 insyaallah. Saya begitu. Di Serrano ya, Tat. Di WA ya, Tat. Ya, Tat. Nah, WA udah ada ya. Jelas soalnya, Tad. Di Ya. share WA. Di grup dibaca ya. Halo. Alam kado cikalasan. Zahra, sudah paham Mbak Zahra? Tugasnya apa, Tat? Tugasnya di halaman 8 ya, Solihah. Dilihat bukunya nanti di bahasa Indonesia. Dan apa itu di grup WA sudah dicatat. Dan bisa melihatnya. Tahan. Dan dibaca yang tertib. Bagi anak-anakku yang hari ini belum bisa mengikuti Zoom, nanti insya Allah link link YouTube-nya akan Allah share ya di YouTube, di grup kelas ya, sehingga nanti bisa merujuk kembali ya, bisa merujuk kembali di YouTube. Halaman 8 tugasnya, Bu. Kerjaan sekarang ya. Tak. Solihah, semoga dirahmati Allah Taala. Enggak, katanya Ustaz pekerjaannya aku. Oh, itu Mas Arsad kenapa itu? Mas Arsad kenapa itu? Mas Irsad kenapa itu? Kok tiduran? Semoga itu bermanfaat untuk kalian pada kesempatan pagi hari ini. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bantu kedua orang dan menambah hafalannya ziyadahnya di stafnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.